Wahai sahabat Langkuk dimanapun berada, kali ini channel Langkuk akan mengulik sebuah film yang berjudul Jungle, yang artinya hutan, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata dari 3 pelancong yang berambisi ke jantung hutan Amazon untuk mencari suku Indian yang hampir punah dan sungai punya emas. Yang jelas film ini penuh dengan adegan yang menegangkan dan haru. Oke, langsung saja pada cerita. Langsung saja kita ke filmnya. Di awal cerita kita akan ditemukan dengan pemuda yang bernama Yoshi. Dia adalah pemuda penuh dengan ambisi dan suka hal baru serta penuh tantangan. Saking menantangnya, dia pun tidak menerima nasihat dari kedua orang tuanya, sebab dia sangat suka berpetualang. Sampailah Yoshi di tujuannya, naik perahu menuju Pulau Laves. Di situ ada seorang yang hampir ketinggalan perahu, dan Yoshi pun meminta kepada bapak perahu untuk berbalik menjemput orang itu. Mulailah dari situ Yoshi akrab dengan pemuda tersebut yang bernama Markus. Di pulau itu Markus bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kevin, yang suka memutari keindahan alam. Masih memiliki sifat yang sama dengan Kevin, juga sudah hampir mendaki semua gunung yang ada di Amerika untuk sebuah foto yang indah. Akhirnya mereka akrab dan saling menukar cerita. Di pagi hari Yoshi mengelilingi pulau itu. Ada pria bernama Gar memperhatikan dari kejauhan lalu mengikuti Yoshi. Ternyata dia adalah pemandu wisata. Dia menceritakan tempat yang indah, suku Indian yang hampir hilang, dan sungai penuh emas kepada Yoshi. Tempat itu berada jauh di hutan Amazon. Dia berhasil meyakinkan Yoshi dan Yoshi tertarik saat Yoshi menceritakan kepada teman-temannya, walaupun Kevin dan Markus menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Akhirnya Yoshi mengajak mereka menemui Carl untuk meyakinkan Kevin dan Markus. Singkat cerita, mereka bertiga menemui Carl dan Carl berhasil meyakinkan Kevin dan bilang kepada Kevin di sana dia akan mendapatkan spot foto yang sangat indah dan belum diambil oleh siapapun. Dan akhirnya Kevin tertarik karena Kevin ikut, Markus pun ikut setuju, lalu membatalkan penerbangannya pulang. Mereka pun bersiap membeli perlengkapan logistik, bekal di hutan, dan peta untuk perjalanan di hutan nanti. Lalu Carl mematahkannya karena belum ada pemetaan di dalam sana, dan petunjuk yang akurat adalah alur sungai. Lalu Yoshi, Markus, dan Kevin meninggalkan semua barang-barang mereka di pulau tersebut, seperti uang, jam, dan lain-lain, sebab hutan tak membutuhkan itu. Lanjutlah mereka memulai perjalanannya. Sampailah mereka di bandara kecil yang ada di sana, melanjutkan jalan kaki menuju gerbang hutan. Mereka pun memulai perjalanannya. Carl ini memang mempunyai insting yang bagus dengan alam. Ia mampu menebak cuaca di hutan tersebut. Carl mengatakan itu baru hujan kecil, 2 minggu lagi barulah musim hujan besar. Sebab itu Carl meminta mereka sebelum hujan besar itu malam itu mereka bertenda dan mengeringkan baju mereka. Carl bilang besok mereka akan bertemu kampung pertama yang bernama Asiriamas. Pagi hari mereka melanjutkan perjalanan, tapi mulai terlihat kesal sebab Markus terlalu lambat dan Carl telah jauh di depan. Tanda-tanda suku Asiriamas pun belum juga terlihat. Markus pun mulai cemas. Tak lama berselang, sesuatu yang besar keluar dari hutan. Ternyata itu adalah warga suku Asiriamas sedang mengembala sapi. Sampailah mereka di pemukiman suku Asiriamas. Yoshi pun tersenyum melihat penduduk setempat. Di sana mereka mulai membersihkan badan, dan itu memancing suku Asiriamas. Malam hari mereka bercengkrama dengan suku itu dan mereka menikmatinya.
Siang harinya Markus membantu suku itu dengan obat-obatan yang Yosi semakin menemukan kebahagiaan dengan dirinya. Sayang mereka harus melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Lalu Kurt menembak monyet untuk jadikan makan malam, tapi Kurt tidak setuju dengan tindakan itu. Tapi Yosi dengan Kevin memakannya karena lapar. Tapi Markus tak ikut memakan. Yang harinya mereka melanjutkan perjalanan dan kaki Kurt semakin parah. Dan perjalanan dihentikan oleh Kurt untuk mengobati dan Kevin bisik-bisik. Markus mengambat perjalanannya. Dan malamnya Markus menyadari dan minta maaf pada Yosi. Pagi harinya kakinya semakin parah dan Kurt mengatakan perjalanan tidak mungkin dilanjutkan dan kita harus berbalik. Dan Kevin menentangnya dan bersikeras melanjutkan perjalanan. Dia punya ide membuat rakit dan menyusuri sungai. Walaupun Kurt kurang setuju ide Kevin, tapi Yosi dan Markus ikut ide Kevin. Walaupun kalah suara, akhirnya mereka melakukan pembuatan rakit. Setelah siap, mereka pun dengan santai menyusuri sungai. Tak menyusuri lama mereka sampai di sungai yang deras. Mereka harus kompak melalui arus itu karena perbedaan pendapat. Kevin dan Kurt pun bertengkar karena itu. Kurt memutuskan ke tepian dan berkemah saja. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan, tapi Kurt tidak ikut. Jika mereka masih melakukan jalur sungai. Akhirnya Kevin dan Yosi berunding agar mereka menempuh jalur sungai, tapi tidak mungkin membawa Markus karena terus kesakitan. Dan Yosi menghampirinya, menyampaikan secara halus supaya Kurt sama Markus menempuh jalur darat. Dia setuju dan Kurt pun menunjukkan titik-titik berbahaya kepada Kevin. Mereka pun berpisah dan membagi makanan. Kevin dan Yosi berhasil melalui rintangan pertama dan mereka bisa sedikit bersantai. Tidak berserang lama, arus yang lebih deras menanti di depannya. Mereka pun berusaha melewatinya. Karena arus yang terlalu deras, rakit mereka pun menabrak batu besar. Mereka tersangkut di sana. Kevin pun mencari cara untuk sampai ke tepian, memberanikan diri untuk berenang. Sampai di tepi pun, Kevin meminta parang kepada Yosi untuk mengambil kayu untuk menyelamatkan Yosi yang tersangkut di sana. Di saat Yosi mengambil parang, dia pun terjatuh, terseret oleh arus yang sangat jauh. Untunglah dia masih bisa selamat dan terdampar pada batu besar dan mulai memanjat untuk lebih aman lagi. Sayangnya lagi dia terpisah jauh dengan Kevin. Yang tertidur mendengar piring bajanya berdering terhempas batu sungai dan memberanikan diri untuk mengambilnya. Untunglah logistiknya tidak basah. Yosi pun mencari Kevin berharap bertemu lagi. Setelah berusaha keras, tanda-tanda Kevin pun tidak ada. Akhirnya Yosi membuat jalur sendiri menurut peta yang ada padanya dan membagi makanan dibungkus dengan baju merah supaya Kevin menemukannya kalau dia jauh tertinggal di belakang dan bisa menyusulnya kembali. Ini sudah hari ke-6 sejak mereka berpisah dari Kurt. Yosi pun memakan ular supaya tidak lapar. Pagi harinya dia meyakinkan diri pasti bisa menempuh jalur ini. Sedangkan kening yang terbentur di sungai tadi membengkak sehingga ada parasit di dalamnya. Hari-hari telah dilaluinya sampai hampir dimangsa hewan buas untuk bisa melawan karena ada korek dan gas. Pagi hari dilihat bengkak di kepalanya semakin membesar. Dia membelah dan mengeluarkan isinya. Dan dia pun melanjutkan perjalanan. Dia pun terpaksa memakan telur hampir menetas untuk bertahan hidup.
Sampailah dia di desa Ceripelaya, pemerintahan selanjutnya yang pernah dibilang oleh Kat, tapi keadaannya sangat kacau, entah penduduknya berpindah, entah di bangsa emang buas. Lalu kakinya diserang cacar air yang sangat parah, cacar air yang pernah dirasakan oleh Markus. Dia sangat menyesal apa yang telah diperbuatnya sama Markus. Yosi melanjutkan perjalanan, akhirnya dia menemukan jejak seseorang, mungkin saja itu adalah Kevin atau kalian mungkin telah melintas di situ, tapi melihat telur yang dimakannya tadi itu adalah jejaknya, berarti dia tadi hanya berputar di tempat yang sama. Karena trek semakin sulit, dia pun terus meneruskan ke jalur sungai. Dan ini hari ke-14 dan itu menandakan hujan besar akan datang. Yosi beristirahat dan mulai menghayal. Kalau dia di rumah mungkin dia bisa berjudi, makan besar, dan sekedip apa. Wow, terkotor Anda ya. Sedangkan Kevin ditemukan terdampar oleh penduduk Rurinabek. Ini menandakan dia mengejar Yosi saat terbawa arus waktu itu. Orang itu membawa Kevin ke desanya, sedangkan desa ini berjarak 120 mil dari Ceripelaya tempat Yosi berada. Terlihat penduduk sangat ramah dan Kevin pun meminta bantuan kepada pusat bantuan di sana untuk mencari Yosi. Walaupun semua orang bilang Yosi mustahil selamat, tapi Kevin beranggapan Yosi masih hidup, dan akhirnya mereka pakai helikopter mencari Yosi. Karena terbangnya terlalu tinggi, Yosi pun tidak terlihat. Sampai di desa, Kevin pun meminta ulang kembali. Tapi lagi dan lagi mereka bilang Yosi mustahil untuk diselamatkan. Lebih baik kamu pulang saja, kata bapak itu. Akhirnya Kevin memutuskan pencarian sendiri karena tak sampai hati bapak itu menunjukkan seseorang yang bisa membantu Kevin mencari Yosi. Kevin menghampiri orang yang bernama Tiko. Sepertinya dia juga menolak untuk membantu Kevin dan mengatakan sudah banyak para pelancong hilang di hutan tersebut. Akhirnya Kevin dongkol dan ingin membeli perahunya. Melihat kesungguhan Kevin, akhirnya Tiko mau membantunya. Sedangkan Yosi bertemu dengan gadis suku pedalaman, bisa jadi dia adalah gadis dari suku Ceripelaya yang tersisa. Setelah melakukan pendekatan yang baik, Yosi pun ingin membawanya ke desa Rurebek. Dia pun nyaman bersama Yosi. Saat malam hari Yosi melus-elus rambutnya, dia pun hilang. Dan melanjutkan perjalanannya lagi sendiri. Dia yang mulai lemah, tak menyadari telah melintas lumpur hidup. Yosi yang tak hilang akal, dia pun diam sejenak dan supaya tidak tenggelam, dia pun menggapai ranting pinggir jalan supaya bisa selamat. Dan menggapainya, sampailah dia di pinggir. Tapi dia meninggalkan tas dan bekalnya di sana. Yosi yang mulai lemah dan punya ide untuk menyengatkan dirinya kepada semut supaya dia mulai kuat dan bisa berlari ke tepi sungai. Setelah dia mendapatkan gigitan dan sengatan dari semut, dia berlari dan sampailah ke tepi sungai. Lalu membuat simbolnya dengan kayu, berharap kalau ada helikopter lewat dia bisa melihatnya. Dan dia ingin memakan kura-kura yang ada di sampingnya, tapi dia sudah tidak tega lagi. Lebih baik dia menahan laparnya daripada membunuh hewan tersebut. Hari ke-19, Kevin berhenti di tepi sungai setelah melakukan pencarian panjang kurang lebih 120 mil, dan si Tiko pun mengajaknya untuk kembali pupus. Sudah harapan Kevin untuk mencari Yosi. Tanpa sadar dia telah singgah di tempat simbol yang telah dibuat. Kiranya dalam mimpi perempuan itu melambai untuk membangunkan. Yosi pun terbangun seketika dia mendengar suara Kevin dan Tiko yang sedang balik pulang. Sedangkan Yosi benar-benar lemah, tak sanggup lagi berjalan walaupun berteriak. Yosi terus merangkak dengan nada lirih dan memanggil Kevin. Seketika Kevin pun menoleh. Mereka berbalik dan membawa Yosi ke perahu. Sampailah mereka di desa Rurebek.
Kedatangannya menarik perhatian warga setempat dan Kevin pun mencari tenaga medis setempat dan selesai. Pasti kalian bertanya-tanya tentang keadaan Markus, kan? Sebab ini diangkat dari kisah nyata. Kevin dan Yoshi berhasil kembali ke Laves, pulau pertama yang dia datangi dan pertama kali bertemu dengan menunggu kedatangan Markus dan Carl, namun tak kunjung juga kembali. Kevin juga mencarinya selama berminggu-minggu, tapi tak juga ketemu. Kabar terakhir, Carl dicari pihak berwenang karena sering membawa penjelajah ke jalur itu, dan anehnya tak ada suku Indian yang hilang yang dimaksud oleh Carl. Dan sampai sekarang belum diketahui motif Carl memilih Yoshi dan teman-temannya masuk ke dalam hutan itu. Dan ini foto aslinya. Dan selanjutnya Kevin melanjutkan hobinya memotret dan menetap di Israel bersama keluarganya. Sedangkan Yoshi 10 tahun kemudian dia kembali ke hutan Amazon, di mana tempat itu pernah hampir merenggut nyawanya, dan sekarang